Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih. Asyukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adai ila ridwani. وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. أخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Pada tulab al-ahibba, ada santriwan dan santriwati yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah raudhun min riyadhil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ketika orang ini sering menghadiri majelis ilmu, maka dia berpeluang besar untuk masuk surga melalui talabul ilmi. Sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mengadakan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ia masuk ke dalam surganya. Jadi ini peluang besar bagi para tulab. Hendaknya kita untuk sering-sering untuk menghadiri majelis ilmu. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita masuk pembahasan dari kitab Matan Ta'zimul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamid Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li sairil muslimin. Kata beliau, Al-Aqdu Al-Hadiya Asyara, poin yang ke-11 dalam talabul ilmi, Siyanatul ilmi amma yashin, menjaga ilmu agama yang kita cari dari perangai-perangai yang buruk, dari perangai-perangai yang buruk. Mimma yukhaliful muru'ah wa yuhrimuha. Perangai yang buruk ini yang tidak sesuai dengan akhlak, etika seorang tulab. Jadi perangai-perangai yang buruk itu banyak nanti yang akan disampaikan oleh beliau di sini. Intinya bagi seorang tulab, bagi seorang penuntut ilmu, maka dia harus menjaga ilmu ini dari perangai-perangai etika adab yang buruk. Kenapa? Karena etika yang buruk, sifat karakter yang buruk ini yang akan menyebabkan ilmu kita ini tidak berkah. Ilmu kita ini enggak berkah. Banyak orang yang hafidhah, hafal Quran, tetapi akhlaknya enggak benar. Perangainya itu buruk, suka berdusta, suka mengambil barang orang lain. Maka ini keberkahan ilmu itu enggak ada padanya. Jadi ini perangai-perangai yang buruk yang harus kita hindari, supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan ini menjadi berkah dan kita tidak terhalangi dari kebaikan yang ada. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin,
Man lam yusnil ilma lam yasunhu al-ilm. Barang siapa yang tidak bisa menjaga ilmu, ya, perangai-perangai etika, adab-adab di dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan bisa menjaga ilmu, ya. Jadi perangai etika ini harus dijaga dulu. Makanya di pertemuan sebelumnya kita menyampaikan terkait tentang masalah adab, ya. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, ya, rahimahullah, dahulu para salaf ini mempelajari adab, ya, mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu, ya. Bahkan mereka mempelajari adab 30 tahun. Sisanya mereka mempelajari ilmu agama. Ini menunjukkan adab, akhlak dan etika ini penting sekali. Ya, kalau orang berilmu tapi nggak punya adab, dia bawaannya sombong, ya, dan tidak mau peduli dengan orang lain, maka ilmu ini tidak ada padanya. Ya, sebagaimana kalau kalian melihat tanaman padi gitu, ya. Tanaman padi itu kalau kosong, nggak ada padinya, itu dia kemana arahnya? Ke atas atau ke bawah? Kalau kosong, nggak ada isinya, ke atas. Tapi ketika tanaman padi ini sudah berisi, ya, sudah berisi, tinggal panen, kemana arahnya? Ke bawah. Begitulah, ya. Orang yang tidak punya ilmu itu selalu ingin dilihat oleh orang lain. Tapi semakin orang ini thalabul ilmi, orang sering belajar ilmu itu, ya, seperti itu, merendahkan, ya, merendahkan diri, bukan merendahkan orang lain. Jadi seolah-olah dia itu tidak paham dengan ilmu yang dia pelajari sampai saat ini, dan seolah-olah dia itu orang yang bodoh, orang yang paling bodoh, karena ilmu ini adalah suatu yang mulia, suatu yang sangat mulia. Tidak akan bisa digapai dengan perangai, dengan etika adab yang rendah. Ya, etika adab yang rendah tadi, sering berdusta, sering gosip, mengambil barang orang lain, kemudian juga sering melakukan maksiat, kemudian juga, ya, sering melakukan ucapan dan perbuatan yang kasar kepada orang lain. Ini hanya perangai-perangai yang buruk seperti ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak-akhlak jahiliyah itu harus kita buang jauh-jauh. Ya. Misalkan apa akhlak jahiliyah yang masih ada pada saat ini? Ya. Mereka ini banyak, ya, bersendakuro yang melampaui batas. Kemudian juga memanggil nama-nama temannya yang bukan pada namanya, memanggil dengan lakopnya, ya. Jadi mentang-mentang dia itu pendek gitu, ya. Jadi dipanggil dengan nama-nama yang buruk, ya. Jadi dia pendek, ya, gemuk, ya, dipanggil ateng itu misalkan. Nah, ini kan nggak baik, ya. Jadi nggak ada seperti itu, ya. Jadi kalau dia ada namanya, meskipun dia pendek seperti ini, nggak boleh. Atau ketika hidungnya, ya, pesek, yang nggak boleh juga dipanggil pesek itu, ya. Ini nggak boleh, ya. Ini perangai-perangai yang buruk seperti ini, ya. Jadi kita nggak boleh memanggil seseorang itu yang bukan pada namanya, apalagi itu sesuatu yang aib, yang kurang, kemudian malah kita tonjolkan kekurangan tersebut, ya. Jadi hendaknya seorang yang thalabul ilmi harus mempelajari adab, etika, dan insya Allah ilmu yang ada pada dirinya itu akan bermanfaat dan akan menjadi suatu keberkahan. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, وَمَنْ أَخَلَّ بِالْمُرُوءَةِ بِالْوُقُوعِ فِيمَا يَشِينُ فَقَدْ إِسْتَخَفَّ بِالْعِلْمِ. Barang siapa yang tidak menjaga muru'ah, tidak menjaga akhlak, tidak menjaga etika, tidak punya adab, ya,
Jadi tidak punya etika, tidak punya akhlak, tidak punya adab. Yang mana ini semuanya adalah merusak, ya. Merusak ilmu, faqad istakhaffa bil ilmi. Maka dia itu berarti telah ya kehilangan ya dengan ilmu yang ada. Ilmunya itu hilang kemana? Tersembunyi, ya. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil bathalah. Dan orang yang memiliki perangai yang buruk, akhlak, etika, adab yang kurang baik, ya, maka dia itu tidak akan bisa mengagungkan, memuliakan ilmu. Ya, contohnya bagaimana? Ya, misalkan ketika menghadiri majelis ilmu, gitu ya. Jadi majelis ilmu itu terus tidak boleh kita ini sambil bergurau, bercanda, atau ketawa sendiri, senyum sendiri, ya. Atau sambil garuk-garuk, ya. Jadi dari awal garuk-garuk. Ya memang itu penyakit santri, tapi ya ditahan. Ya. Jadi ini harus memuliakan ilmu. Jadi memuliakan ilmunya cukup. Bukannya kita nggak boleh garuk-garuk, boleh. Tapi ya cukupnya, ya. Jangan garuk-garuk dari awal sampai akhir 1 jam, garuk-garuk terus, ya. Sampai merah semua, ya. Maka ini juga harus kita hindari, ya, perangai-perangai yang buruk. Begitu juga di dalam majelis ilmu, ya, tidak boleh ya seseorang ini ya meskipun dia itu ya perutnya lagi mules gitu ya, tidak sembarangan buang angin gitu ya di majelis ilmu. Ini juga tidak punya adab, ya. Jadi adab-adab yang buruk, etika yang buruk ini harus kita buang, ya. Karena kalau kita nggak bisa memiliki adab, etika, akhlak yang baik ini, maka kita tidak akan bisa memuliakan ilmu. Ilmu itu akan pergi dari. Fatafdhiya bihil hal ila zawal ismi al-ilmu anhu. Maka dia akan ditinggalkan. Ilmu itu tidak mau melekat pada dirinya. Apalagi kalau dia itu orang ahlul maksiyah. Dia ingin menghafal Quran, tetapi dia juga masih suka mendengarkan musik. Ini jangan harap bisa menghafal Quran. Karena yang namanya Al-Quran dengan musik itu bagaikan apa? Air dengan minyak. Disatukan itu dia akan berpisah. Ya. Dan ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan diturunkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Al-ilmu nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Nah ini harus dihindari. Perangai, akhlak, adab yang buruk saja itu harus kita hilangkan. Apalagi kalau dia itu melakukan perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat. Ya. Hendaknya kita ini selalu menghadirkan muraqabah. Ya. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun pesantren kita ini belum ada CCTV, ya. Tapi CCTV itu lebih banyak daripada CCTV yang buatan manusia, ya. Jadi CCTV Allah itu lebih banyak, ya. Yang akan ya memberikan informasi kepada kita itu lebih banyak daripada CCTV buatan manusia 1, 2, ya. Jadi ini tempat yang mulia, ya. Kalian belajar di sini, kalian menghafal Al-Qur'an di sini, tapi di saat kalian ini melakukan perbuatan maksiat 1, 2, 3 kali nggak ketahuan. Tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Allah nggak rela tempat yang digunakan untuk belajar ilmu agama ini dirusak ataupun dikotori dengan akhlak, etika, adab yang tidak baik, ya. Meskipun nggak ada ustadznya malam hari, ya, istirahat, karena nggak bisa untuk ngawasi kalian 24 jam. Ya. Nah, di saat nggak ada ustadznya, ya, kemudian ini mumpung nggak ada, ya, kemudian turun ke bawah, ya, cari rokok, ini bermaksiat. Ya. Jadi bermaksiat ini kalau sudah ada bibit-bibit seperti ini, jangan harap dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan harap akan mendapatkan ilmu yang berkah. Karena ilmu itu adalah yang menumbuhkan rasa khasyah, takut kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi mulai saat ini kita ini jangan terpaku dengan pengawasan manusia. Ya, kita cukup punya Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengintai, mengawasi gerak-gerik kita. Ya. Jangan terus nggak ada ustadz, nggak ada ustadzah, nggak ada musyrif, nggak ada musyrifah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengintai kita 24 jam. Dan Allah punya cara, ya, punya 1000 cara untuk membuka aib orang-orang yang bermaksiat di dalam talabul ilmi. Dan ini banyak kan kasus-kasus seperti ini. Ya. Ketika ketahuan udah, ya, berarti nggak layak di tempat yang mulia, di tempat talabul ilmi. Ya, ya tempatnya di luar sana. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi orang ini kalau tidak punya akhlak, tidak punya etika adab yang baik, berarti dia itu tidak akan, ya, betah ilmu itu pada dirinya, dan dia tidak akan mengagungkan ilmu tadi. Qala Wahab bin Munabbih rahimahullah, la yakunu battalu minal hukama. Ya, kata Wahab bin Munabbih, orang yang banyak nganggurnya, orang yang banyak sendaguraunya, ya, orang yang banyak dia itu waktunya itu digunakan bercanda, bermain, itu dia tidak akan menjadi seorang alim. Dia tidak akan bisa menjadi orang yang memiliki kebijakan yang didasari dengan ilmu. Ya. Jadi mulai saat ini ya di manage lagi, ya, diatur lagi waktu kalian ini. Ya. Jangan terus ketika belajar di sini pas jam sekolah. Ya, ya kalau jam sekolah ini masuk. Ada jam sekolah, ya, jam 7 sampai jam 11 itu udah berapa kali ke kamar, ya. Ya, ganti pelajaran posisinya sudah terkapar di asrama. Ganti pelajaran sampai bingung juga. Artinya tiap yang ganti pelajaran harus gurunya harus cari dulu muridnya ke kamar. Nah, ini nggak benar, ya. Jadi hendaknya kita ini mengurangi waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Eman-eman kita gunakan untuk menghafal, ya, menghafal Al-Quran, untuk murojaah, kemudian untuk bisa menulis, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang yang banyak nganggurnya, waktunya dia gunakan bersendaguro, ya, waktu digunakan terbuang sia-sia, maka orang ini tidak akan menjadi hukama, ya, tidak akan menjadi orang alim, tidak akan menjadi orang yang bijak dalam memutuskan sesuatu. Jadi penting sekali kita untuk menggunakan waktu tadi. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda di antara baik Islamnya seseorang itu dia meninggalkan apa? Waktu yang tidak ada manfaatnya, ya. Jadi yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan daripada ngobrol, ya. Waktunya jam 10 malam, ya. Waktunya istirahat malah digunakan ngobrol, ya. Gunakan ngopi sampai jam 3, ini ngapain dia? Ini pondok, Mas, bukan kafe gitu, ya. Kalau kafe terserah mau sampai pagi, ya, nggak tidur terserah. Mau jadi Batman nggak terserah, ya. Jadi malam melek, paginya udah kelip-kelip gitu, ya. Ini bukan kafe, ya. Ini bukan kafe, ini bukan tempat nongkrong, ini bukan. Tapi ini adalah tempat untuk kita belajar ilmu agama, ya. Kemudian kata beliau, la yutrikul ilma battalun wala kasilun wala mulul wala man ya'lafal bashara, ya. Jadi kata beliau, orang yang malas dan orang yang banyak nganggurnya, waktunya terbuang sia-sia ini, maka orang ini tidak akan pernah mendapatkan ilmu, ya. Orang yang nganggur, orang yang malas, itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu didapatkan dengan juhud, ya, dengan sungguh-sungguh, kerja keras, ya. Ilmu itu tidak bisa birohatil jism, tidak bisa didapatkan dengan banyak santainya daripada seriusnya, ya. Jadi ini harus kita atur lagi, ya, waktunya, ya. Kalau misalkan nggak bisa tidur di malam hari,
Solusinya bagaimana? Yang putra ini, santri putra. Kalau kalian nggak bisa tidur di malam hari, padahal sudah waktunya jam 10 malam, apa solusinya? Solusinya apa? Ngopi. Jadi solusinya kalau kalian nggak bisa tidur, itu baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran di kelas atau di ya. Itu insya Allah satu muka ya, satu lembar itu mata udah langsung kelip-kelip ya. Setannya nggak suka. Setan itu nggak suka kalau kita ini gunakan waktu kita ini untuk ketaatan kepada Allah, untuk menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal mufradat. Itu setan nggak suka. Makanya ya, kalau kita nggak bisa tidur, banyak masalah, solusinya satu, cuman baca Al-Quran aja. Di saat kalian itu sedih ya, kangen dengan orang tua, juga nggak punya duit ya, daripada ya ngambil ya, daripada nyolong punya teman ya, baca Al-Quran ya. Insya Allah nanti Allah kasih rizki ya, Allah kasih rizki min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak disangka-sangka ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran. Kalau kita sudah tilawatul Quran, sudah membiasakan, insyaallah hati kita ini akan tenang. Hati kita ini akan bersih dari beberapa penyakit hati, hasad, iri, dengki, ya. Kemudian dari ucapan mulut yang kotor seperti ghibah, namimah. Insya Allah ya. Jadi kalau kita ini sering baca Al-Quran, berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Wa jima'ul muru'ah, kemudian kata beliau ya, jika seseorang ini sudah memiliki muru'ah yang baik ya, kama qala Ibnu Taimiyah al-Jaddu fil Muharrar ya, wa tabi'uhu hafidahu fi ba'di fatawihi isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu ya. Jadi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ya, dalam fatwanya ya, dalam majmu' fatwanya, beliau mengatakan orang yang menggunakan ya perangai yang baik ya, adab etika yang bagus, maka dia akan menjauhkan dari ya akhlak etika yang buruk ya. Jadi kalau kita ini sudah membiasakan dengan etika yang baik, akhlakul karimah, kemudian kita tadi ya ketika bertemu dengan guru ya, kita mengucapkan salam, berjabat tangan, ini termasuk perangai yang baik ya. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Maka dia akan secara otomatis akan menjauhkan dari perangai-perangai yang buruk ya. Perangai yang buruk tadi menyombongkan diri, merendahkan orang lain, kemudian juga tidak bisa menjaga panca inderanya, matanya, lisannya, kemudian juga bawaannya ingin ya mukul temannya. Ini insya Allah kalau kita ini rubah akhlak yang buruk ini menjadi akhlak yang baik, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan ada pada diri kita ya. Kalau di rumah ya, yang kebiasaan ini berantem terus sama kakaknya, adiknya, di sini sama teman ya. Jadi nggak boleh dilakukan kebiasaan-kebiasaan buruk di rumah. Biasaan di rumah main HP terus ya kan, nggak bisa dibawa kebiasaan buruk di rumah di sini di pesantren ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita ini menggunakan etika akhlak yang baik, kemudian kita menghiasi dengan muru'ah yang bagus, maka sesuatu yang merusak di dalam diri kita, perangai akhlak etika yang buruk itu akan terjauhkan. Qila li Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah. Jadi pernah dikatakan kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, ini salah satu seorang ulama dari kalangan tabi'in. Qad istambatta minal Qur'an kulla syai' fa ainal muru'ah fi. Ya, pernah dikatakan kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, engkau telah banyak menghafal Al-Quran, engkau telah banyak menelaah Al-Quran, memahami tafsirnya, semuanya dia pelajari. Fa'inal muru'ah fi, maka di mana engkau ini
ya adab-adab di dalam menghafal Al-Quran, adab-adab dalam membaca mushaf. Ya. Makanya ada pelajaran ya adabul hamilul Quran. Ya. Adab ketika orang itu menghafal Al-Quran. Orang yang punya hafal Al-Quran maka dia punya adab. Ya. Jangan sampai dia itu hafidah tetapi megang mushaf aja itu nggak bisa dan tidak pernah memuliakan mushaf. Ada kertas berceceran di situ, ada mushaf, dia diam saja, dia lewati. Ini berarti tidak ada ta'zim, ya, tidak ada pengagungan dengan mushaf. Ini harus diambil. Ketika kalian lewat ke masjid, di kelas, ya, ada selebaran mushaf yang jatuh, di situ ada kalamullah, maka diambil. Ini salah satu muru'ah yang baik. Kalau kalian biarkan padahal itu adalah lafzul jalalah, berarti kalian itu belum punya muru'ah, belum punya etika yang baik. Ya. Jadi kita harus mengagungkan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dimudahkan untuk menghafal Al-Qur'an? Kita melihat mushaf ya tercecer di bawah, kemudian kadang mushaf ditaruh di lantai begitu saja kita diam, berarti kita ini tidak layak untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi adab hamilul Qur'an itu enggak ada. Begitu juga ketika kita menaruh mushaf itu, taruhlah di tempat yang paling atas. Bukan ini mushaf, kemudian ini muqarrar, kemudian ini buku catatan, buku tulis, salah. Mushaf itu yang ditaruh di paling atas. Karena itu adalah kalamullah, ya. Segala sesuatu itu di bawah mushaf, ya. Jangan sampai mushaf itu di bawah. Kalian tata misalkan di almari, baju, kemudian tas, kemudian sepatu di atas, mushafnya paling bawah. Ini nggak beradab, ya, nggak beradab dengan mushaf, ya. Jadi hendaknya kita ini ketika menghafal Al-Quran, membaca mushaf, maka taruhlah mushaf itu di tempat yang paling atas. Kalau kita melihat percacaran mushaf, ambil, ya, atau boleh kita bakar, tapi bakarnya itu kalau bercacaran dalam rangka untuk menjaga, bukan untuk istihza, bukan untuk merendahkan, ya. Daripada misalkan percacaran banyak di jalan, ya, kalian ambil untuk menyelamatkan, boleh sebagian fatwa ulama. Meskipun yang lebih mulia adalah kita menyimpan, ya, kita menyimpan di tempat yang tinggi yang mulia, itu memang yang paling afdal, ya. Tapi dalam rangka misalkan mushaf, ya, sudah dimakan rayap gitu kan, dibaca kan nggak bisa. Apa yang harus diperbuat? Kalau dia dibuang sampah juga malah merendahkan. Ya kita bakar, ya. Kalau memang itu banyak mushaf yang dimakan rayap misalkan seperti itu, ya. Jadi kata beliau ketika dikatakan, ya, Sufyan bin Uyainah, engkau telah banyak menghafal Quran, engkau mempelajari Al-Quran, maka di mana muru'ahnya? Faqala fi qaulihi ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Maka hendaknya, ya, ketika beliau ini, ya, mengatakan, ya, dikatakan di mana muru'ah, maka beliau mengatakan mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya untuk memaafkan dan memerintahkan yang baik dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Fihi al-muru'ah, ini juga termasuk di antara muru'ah, adab, etika. Wa husnul adab wa makarimil akhlak. Hendaknya dia memiliki, ya, akhlak yang baik dan juga etika yang mulia. Wa min alzami adabi nafsi li talib, dan di antara adab yang harus dimiliki bagi seorang talib adalah tahallihi bil muru'ah. Dia itu harus berhias dengan muru'ah. Muru'ah tadi apa? Perangai yang baik, ya, tutur katanya baik, tidak mengucapkan dengan kata-kata yang kotor, ya, yang jorok. Meskipun di asrama nggak ada ustadz, nggak ada ustadzah, ya, dibiasakan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai di asrama nggak ada ustadz, nggak ada ustadzah, nggak ada musyrifah, kemudian di absen semua itu, ya, nama bonbin itu, ya, untuk manggil temannya. Ini berarti nggak punya muru'ah, ya, nggak punya muru'ah orang ini, ya. Seorang talib
menghafal Al-Quran tetapi sukanya mengabsen bonbin, ya, hewan binatang itu diabsen satu persatu disebut. Ini berarti dia itu tidak punya muruah, tidak punya etika, tidak punya adab. Jangan harap dia itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, jangan berharap. Kenapa? Karena dia tidak punya muruah, tidak punya adab yang baik. Kemudian kata beliau, wa ma yahmilu 'alaiha, dan juga apa yang harus dia miliki, ya, tentang muruah yang baik tadi. Wa tanaqqubu khawarimuha allati takhulu biha ka halqi lihiyati, dan hendaknya dia itu untuk menjauhi perangai-perangai yang buruk seperti halnya mencukur jenggot, ya, ini perangai yang buruk, ya. Jadi dicukur habis jenggotnya, padahal jenggot itu adalah apa? Jenggot itu termasuk yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, ya. Akhful liha, hendaknya kalian itu peliharalah jenggotnya. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah dikasih obat, ya. Nggak usah dikasih obat penumbuh jenggot, ya, nanti tumbuh sendiri, ya. Jadi kalau kita sudah punya jenggot bagi laki-laki, ya dipelihara. Kalau nggak punya atau nggak tumbuh, ya udah, ya, karena berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menumbuhkan jenggotnya. Faqad addahu fi khawarimi al-muru'ah Ibnu Hajar al-Haytami min asy-Syafi'iyyah wa Ibnu Abidi min al-Hanafiyyah au kathrati iltifat fit tariqnya. Maka banyak yang di antara para ulama dari kalangan Syafi'iyah untuk menjauhkan muru'ah yang buruk tadi, ya, seperti Ibnu Hajar al-Haytami, ya, dari kalangan Syafi'iyah, dan juga Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiyah. Maka seringkali menasihati kepada para tullab, kepada talib, untuk menjauhkan dari muru'ah yang buruk tadi, ya, perangai-perangai yang buruk, ya, yang sering berdusta, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang dusta, sering menyebutkan nama-nama binatang, ya, binatang-binatang yang enggak enak didengar gitu, ya. Sering juga memanggil temannya, ya, dia dengan panggilan-panggilan lakop-lakop yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya. Seperti tadi, ya, ketika dia punya aib di salah satu anggota tubuh kemudian dipanggilnya, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu, ya, bil alqab. Janganlah kalian itu memanggil teman-teman kalian, saudara-saudara kalian dengan lakop-lakop yang buruk. Ini perangai jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah. Mereka itu memanggil-manggil, ya, nama seseorang yang bukan namanya, tetapi dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya. Seperti pesek tadi, ya, seperti ateng gitu, ya, seperti yang lainnya, yang panggilan-panggilan yang buruk ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Saleh, ya, bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin, au kathrati iltifat fit tariq, ya. Jadi harus menghindari dari perangai-perangai yang buruk, seperti orang yang sering nongkrong, melihat di jalan gitu, ya. Melihat di jalan, ya, cuci mata, ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi kalau pas keluar ma'had, ya, harusnya kita untuk menjaga pandangan, ya, bukan malah cuci mata. Cuci mata cukup pakai air, ya, cukup pakai air, pakai daun sirih, malah tambah jernih nanti matanya, ya. Jadi nggak usah cuci mata dengan gambar-gambar, ya, kemudian wajah-wajah orang, ya, yang menarik, maka ini nggak usah, nggak perlu, ya. Jadi cukup kita ini untuk menjaga pandangan kita, tidak terlalu banyak kita ini untuk memandang, ya, memperhatikan apa yang ada di jalan, ya. Wa addahu min khawarimiha Ibnu Syihab Az-Zuhri wa Ibrahim An-Nakhai minal mutaqaddimin, ya. Ini banyak, ya, para ulama yang perhatian tentang tulab ini agar mereka untuk menjaga pandangannya. Au madda rijlaini fi majma'in nas, atau memanjangkan, ya, kedua kakinya ketika berkumpul ataupun di kerumunan manusia, min ghairi hajah wala darurah, tanpa adanya hajat dan kebutuhan, ya, tahu, ya.
Jadi diselonjorkan kakinya, maka ini nggak boleh ya. Ketika hadir dalam majelis, kakinya diselonjorkan, kemudian berpangku ataupun menyandar kedua tangan gini, selonjor sambil tangan kanan atau kiri ini buat tumpuan ya, buat sandaran, maka ini dilarang di dalam majelis ya. Wa addahu minal khawarimi jamaah ya, dan ini banyak ya di antara ulama-ulama yang mereka ini melarang tentang perbuatan-perbuatan seperti ini, di antaranya Abu Bakar ya Al-Turtusi dari kalangan Malikiyah, dan juga Abu Muhammad Ibnu Qudamah dan Abul Wafa Ibnu Aqil dari kalangan Hanabilah ya. Jadi nggak boleh menyelonjorkan, membentangkan kedua kaki ketika di situ di perkumpulan ataupun di majelis atau yang banyak manusia di situ, kecuali ada hajah ya, kecuali darurat, itu baru diperbolehkan. Selanjutnya au suhbati al-aradili wal fusaqi wal mujjani wal battalin ya. Hendaknya dia itu menjauh dari teman-teman yang buruk akhlaknya, orang-orang yang fasik ya, orang-orang yang banyak nganggurnya, yang tidak ada manfaat ya waktunya, digunakan untuk melihat HP ya, digunakan untuk main bola terus. Main bola boleh, tetapi kalau terus-terusan ini ya ini nggak diperbolehkan. Jadi kita harus atur waktu ya. Jangan sampai main bolanya 3 jam tapi belajarnya 5 menit. Nah ini nggak boleh. Jadi main bola untuk kesehatan itu boleh, tetapi kalau berlebihan ya, pagi siang dilanjut, sore dilanjut, malam masih kurang lagi ya, ini berlebihan namanya. Ini nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena tujuan kita bukan itu. Itu hanya untuk olahraga. Yang namanya olahraga adalah sesuai kebutuhan. Ya kalau udah capek, udah cukup ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk talabul ilmi seperti itu ya. Au musara'atul ahdath was-sighar wa 'addatu minal khawari ibnu Humam ya. Atau misalkan ya sering berkelahi ya, musara'ah ya, gulat ya. Tapi enggak sebanding lawannya, enggak selevel gitu ya. Ya anak besar tetapi inginnya itu ngajak gulatnya sama anak kelas 1. Ini kan enggak sebanding, enggak selevel. Jadi kalau mau gulat ya harusnya yang sama gitu ya. Jadi ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang masjid digunakan untuk itu selain daripada beribadah gitu ya. Jadi kadang latihan untuk perang, latihan strategi, kemudian latihan bagaimana mengalahkan musuh ya. Tapi kalau dia itu sering mengajak kepada anak kecil yang bukan pada levelnya, maka ini termasuk di antara muru'ah yang buruk ya. Wa man akhala bi muru'ah wa huwa yantasibu ilal ilmi ya. Jadi barang siapa yang dia itu ya tidak punya etika, tidak punya muru'ah ya, maka disandarkan juga berarti ilmunya itu enggak ada dia. Berarti ilmunya enggak ada ilmunya pun ilmunya enggak bermanfaat. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa dari ilmu yang tidak ada manfaat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'i la yustajab. Hafidtan karir. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab. Ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita harus berdoa supaya apa, ketika kita punya ilmu
ilmu kita ini nggak sia-sia. Ilmu kita ini nggak ada manfaatnya karena tidak punya perangai, tidak punya akhlak etika yang baik. Ya. Kan sia-sia kita sudah meluangkan waktu di sini 3-6 tahun, tapi nggak ada akhlaknya, nggak ada perubahannya. Jadi ilmunya itu nggak bermanfaat. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ilmin la yanfa. Selanjutnya faqad iftadha indal khas wal 'am wa lam yanal min syarafil ilmi ilal khata. Ya. Jadi ini juga disandarkan kepada khawas, ya, kepada tulab atau kepada masyarakat, kepada orang pada umumnya. Maka orang yang tidak punya perangai yang baik, dia itu tidak akan mendapatkan kemuliaan ilmu. Ya. Tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan ilmu. Padahal orang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, ya. Yang berbunyi yarfa'illahu alladhina nggak hafal. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang talabul ilmi. Orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu agama ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak beriman, ya, kemudian dia juga berilmu tetapi enggak punya adabnya, jangan berharap dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca tadi ringkasannya, ya. Apa itu yang kalian tulis? Poin yang ke-11 diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga ilmu dari perkara-perkara yang kotor, ya, akhlak yang kotor. Terus apa lagi? Yang kalian tulis apa? Orang yang banyak nganggur gimana? Yang enggak memanfaatkan waktunya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Dan orang yang malas, orang yang banyak nganggur, orang yang dia itu mudah, ya, bete, bosan, ya, maka dia pun juga tidak akan bisa disukai oleh orang lain, ya. Kemudian kita diperintahkan untuk selalu berhias, ya, selalu berhias dengan muruah yang baik. Agar apa? Agar kita ini dijauhkan dari perangai-perangai yang buruk tadi, ya. Kemudian kalau kita ini, misalkan ada orang jahil mendebat kita, maka ucapkanlah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil, orang bodoh ingin mendebat, ingin menanyakan ilmu tetapi tujuannya untuk menanyakan, mempertanyakan, beda. Bertanya dengan mempertanyakan itu beda, ya. Nah, kalau orang-orang jahil seperti ini, maka tinggalkanlah, ucapkanlah salam, nggak ada manfaatnya. Debat kusir nggak ada manfaatnya, ya. Jadi ini hanya akan mengeraskan hati kita, ya. Jadi poinnya kepada seluruh santriwan dan santriwati, ya, putra putri, mulai sekarang harus memiliki muruah, memiliki akhlak, etika, adab yang baik, karena ini yang akan menjadikan kita ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita, ya. Dan ilmu ini insya Allah akan bermanfaat dan akan menjadi berkah. Tapi kalau nggak punya etika yang baik, nggak punya adab, ya, sering berdusta, ya, sering dia itu menipu, ya, ya, izin ke kamar mandi, taunya tidur di asrama, kan menipu dia, ya. Maka jangan berharap orang seperti ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ya. Tayyib, ini, ya, adab-adab bagi seorang talib harus kita miliki, ya, supaya ilmu kita ini berkah dan bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.